Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah di lingkup Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo tahun 2024 atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo. Dan yang kami hormati organisasi pemantau pegiat pemilu, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, media massa, serta seluruh undangan yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat pada hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024, bertempat di Grand Sumberia Ballroom Kota Gorontalo, kita semua dapat mengikuti kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo tahun 2024. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Bapak dan Ibu disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur marilah bersama kita ikuti pembacaan doa. Doa akan dibacakan oleh Bapak Fandi Hasiru. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana yang penuh kerendahan hati ini, mari kita membuka hati, menyatukan niat dan keikhlasan dalam memanjatkan doa kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengasih yang senantiasa mendengarkan doa-doa hambanya dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Bapak Ibu, doa akan saya pimpin dengan cara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan proses pemilihan kepala daerah 2024 dengan penuh tanggung jawab. Pada hari ini kami mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah 2024, dan kami mohon agar Engkau senantiasa memberkahi setiap langkah dan usaha kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, kami mohon kepadamu agar Engkau memberikan kelancaran dalam setiap proses rekapitulasi hasil suara ini. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kesalahan dan kekeliruan, dan berikan kami ketelitian, kesabaran dan kebijaksanaan, agar hasil rekapitulasi ini menjadi cerminan pelaksanaan Pilkada 2024 dengan seadil-adilnya. Lindungilah kami dari gangguan dan halangan yang dapat menghambat proses ini. Semoga segala urusan kami selalu berada dalam lindungan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami dalam kebersamaan yang penuh dengan kerukunan dan saling pengertian. Jauhkanlah perselisihan dan perpecahan yang dapat merusak hubungan persaudaraan kami. Dan kami serahkan seluruh hasil dari Pilkada 2024 ini kepadamu ya Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau yang lebih mengetahui apa-apa yang terbaik bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan menyimak sambutan oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo. Untuk itu kepada Bapak Sofyan Rahmola dengan segenap hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hamdan syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda sudah hadir membersamai kita. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Pak Kabinda yang diwakili, Pak Kabankes Bangpol Provinsi Gorontalo, yang saya hormati teman-teman anggota KPU Provinsi Gorontalo dari sebelah ujung kiri saya ini, kanan saya itu Pak Opan Hamzah, kemudian Pak Arisan Pakaya, kemudian Pak Hendrik Imran, Pak Roy Hamrain, dan Pak Sekretaris KPU Provinsi Pak Hanif Purwanto. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pak Fajrin. Yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, terima kasih sudah membersamai kami karena KPU ini adalah mitra dari Komisi 1 DPR Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati saksi pasangan calon yang sudah hadir, para pimpinan organisasi masyarakat yang kami undang, yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, termasuk para insan pers yang kami undang juga, dan tentunya para masyarakat Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang hari ini menyaksikan di live streaming YouTube KPU Provinsi Gorontalo jalannya
rekapitulasi ini sampai dengan selesai. Puji syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan pada kita sekalian diberikan waktu untuk bisa hadir di rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Gorontalo untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2024. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaatnya terus mengalir kepada kita sampai di akhir zaman. Pada pagi hari ini sesuai dengan agenda kita adalah rapat pleno terbuka. Tentunya proses ini adalah proses akhir dari sebuah kontestasi politik di pilkada provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia yang sudah diatur jadwalnya untuk rekapitulasi. Setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, kemudian rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, sudah selesai kemarin sampai dengan tanggal 3 dini hari, ada yang sampai tanggal 3 dini hari, dan hari ini kami menjadwalkan untuk rekapitulasi di tingkat provinsi. Nah tentu pada perjalanan proses dari awal sampai dengan saat sekarang, kita tahu persis gong pilkada itu ditabuh pada bulan Februari 2024 kemarin setelah proses rekapitulasi di tingkat nasional untuk legislatif. Artinya kami secara simultan langsung melaksanakan tahapan pilkada. Dan itu sudah diawali dengan pemutakhiran data pemilih yang alhamdulillah melaksanakan proses itu dengan baik. Kemudian yang berikut pencalonan kepala daerah. Setelah pencalonan kepala daerah, kita menetapkan pasangan calon. Di Gorontalo ada yang 3 paslon, ada yang 4 dan bahkan ada yang 5 di Kabupaten Bualemo. Untuk Provinsi Gorontalo ada 4 pasangan calon. Nah setelah itu kemudian dilaksanakan pengundian nomor urut. Dan setelah pengundian nomor urut baru dilakukan kampanye kurang lebih 60 hari. Setelah kampanye, masa tenang 3 hari, kemudian pemungutan penghitungan suara di tanggal 27 November. Dan di tanggal 27 November itu kami sedikit diganggu hujan alam. Memang prediksi itu sudah kami 1 minggu sebelum itu sudah rapat koordinasi dengan BMKG dan menyatakan tanggal 27 itu perakiraan hujan, tapi agak siang. Nah beberapa TPS itu kami relokasi mulai pada posisi penghitungan suara. Relokasi itu tentu ada beberapa waktu yang terhenti. Merelokasinya tidak jauh, ada yang hanya pindah di teras rumah orang dan seterusnya. Nah itu kemudian kita kategorikan PSL, pemungutan suara lanjutan. Makanya di Gorontalo itu ada berita, ada PSL pada saat pemungutan suara itu. Karena dalam ketentuan tidak ada jeda. Tetapi karena ada gangguan alam, ada jeda 1-2 jam pindah, kemudian itu langsung dilaksanakan penghitungan suara. Makanya ada berita menyatakan PSL betul, tapi dilaksanakan pada hari itu juga. Ada 22 di Kabupaten Gorontalo, ada 8 TPS di Bone Bolango, kemudian ada 3 di Gorut apa Bualemo itu ya. Kemudian 1 di kota Gorontalo. Jadi itu PSL bukan PSU. Gitu. Karena kita kenal ada PSL, pemungutan suara lanjutan, kemudian ada PSS, pemungutan suara susulan, itu yang tidak bisa terlaksana
di hari pemungutan suara, kemudian disusulkan besok lusanya. Kemudian ada yang PSU. Nah, PSU itu memang keputusannya kemudian diulang. Nah, sementara provinsi lain itu sedang melaksanakan itu PSU. Alhamdulillah Gorontalo tidak ada. Karena batas untuk PSU hari ini terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pada perjalanan pilkada ini banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang menjadi problem. Saya kira alhamdulillah untuk Gorontalo problem ini bisa kita atasi bersama dan memang menyisakan beberapa persoalan di kabupaten kota yang kita lihat sekarang. Tetapi saya kira ini berproses secara normal. Teman-teman KPU kabupaten kota juga sudah menetapkan perolehan suaranya. Yang ditetapkan kemarin kabupaten kota itu belum pemenang, baru perolehan suara. Seperti yang kita akan tetapkan hari ini. Nanti akan ada jadwal penetapan calon terpilih. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada perjalanan ini kami KPU sebagai lokomotif pada persoalan pilkada tentu ini tidak bisa jalan sendiri. Kita namanya pilkada harus dilakukan secara kolektif, kolosal bekerjanya. Makanya kami pertama menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo lewat Pak Sekda yang hari ini hadir, yang sudah menganggarkan dana pilkada yang tentunya disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo waktu periode sebelumnya. Ada Pak Fikram, Ibu Yeyen, dan seterusnya. Ini terima kasih juga pada DPRD Provinsi yang sudah mengalokasikan anggaran. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, tentu dari sisi pengamanan, tidak akan aman perjalanan pilkada ini apabila tidak peran dari TNI Polri. Nah, ucapan terima kasih kami kepada Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran anggota sampai ke tingkat bawah ini sudah berperan, sangat berperan karena kami merasakan sangat aman pilkada di Provinsi Gorontalo. Sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan Pak Danrem. Tentu juga di backup oleh TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang ada di Provinsi Gorontalo. Tentunya yang berikut adalah ucapan terima kasih kami kepada pasangan calon. Karena selama ini perjalanan kami, koordinasi kami sangat baik. Teman-teman LO, saksi dan seterusnya ini sangat mensupport perjalanan tahapan demi tahapan pilkada Provinsi Gorontalo. Sehingga berlangsung dengan baik dan semua hal yang menjadi problem kita pecahkan dalam setiap rapat. Kita ini tidak terhitung kalau namanya rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Paslon. Sangat banyak. Setiap ada persoalan kita pecahkan dan tentu mengundang dari pihak Polda. Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik dan semua bisa menerima dan ada solusi-solusi yang kita lakukan. Yang berikut ucapan terima kasih kami pula kepada seluruh organisasi, ormas, organisasi pemuda, dan seluruh jajaran organisasi yang ada di Provinsi Gorontalo yang selama ini ikut terlibat dengan kami. Termasuk turut bekerja sama dengan kami melaksanakan sosialisasi. Ini kami dibantu oleh ormas, seluruh ormas di Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan sosialisasi. Ini ucapan terima kasih kami kepada seluruh pengurus ormas masing-masing di Provinsi Gorontalo. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih kami pula kepada tentunya pemilih seprovinsi Gorontalo. Yang walaupun kalau kita lihat kondisi hujan tetap masih ada yang datang di TPS, bahkan masih antri, kami
sempat memantau yang di Kabupaten Gorontalo, bahkan ada TPS yang sudah naik airnya, sudah sampai di betis orang dewasa, tapi toh ternyata juga masih ada yang datang memilih. Ini menandakan bahwa antusias warga pemilih di Provinsi Gorontalo sadar dengan haknya menggunakan hak pilihnya datang di TPS, menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan. Ini tentu sangat luar biasa, walaupun dari angka partisipasi kalau kita lihat dibandingkan dengan legislatif barusan, ini agak turun daripada legislatif. Tapi kan kita harus bisa membandingkan dengan Pilkada 2017. Pilkada dengan Pilkada kalau kita bandingkan kenaikannya sangat signifikan untuk partisipasi pemilih Pilkada 2024 ini. Termasuk teman-teman 3 kabupaten kota yang juga membandingkan dengan Pilkada 2020, mereka juga ada yang naik partisipasi pemilihnya. Karena ada 3 daerah kemarin yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020. Tentunya semua ini Bapak Ibu sekalian tidak akan terlaksana dengan baik, tidak terlaksana dengan tepat waktu dan seterusnya, kalau tidak ada bantuan dari seluruh elemen stakeholder pilkada. Terutama juga bantuan dari TNI Polri yang mengawal distribusi logistik. Bahkan kami dikirimi foto oleh teman-teman ad hoc, ada yang polisi dan tentara yang rela memikul kotak suara bersama PP KPPS untuk bisa sampai di titik yang terjauh. Ada yang jalan kaki di Pinogu, kemudian di Bonebolango juga ada yang di Kamiri, itu sangat jauh. Dan kami melihat persis ada videonya yang tentara dan polisi juga ikut sama-sama mengamankan dan bahkan memikul kotak. Makanya kami mengucapkan terima kasih untuk itu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tahapan ini setelah kami sebentar akan rekapitulasi, kami akan menetapkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Nah, dalam ketentuan peraturan KPU dan juga Undang-Undang Nomor 10 2016 bahwa diberi kesempatan kepada pasangan calon yang sekiranya berkeberatan atas hasil yang kita sudah tetapkan perolehan suaranya, maka diberi kesempatan 3 hari untuk bisa melayangkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil. Dan hitungannya 3 hari itu sejak ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Provinsi Gorontalo. Artinya bahwa kalau hari ini kita bisa tetapkan dan umumkan, maka hari ini mulai dihitung 3 hari ke depan untuk proses sengketa, permohonan sengketa tersebut. Dan kami tentu akan memantau terus, karena Mahkamah Konstitusi terus merilis daerah-daerah yang sudah memberi sudah mengajukan permohonan ke MK, karena kami sudah melihat di situs MK sudah ada beberapa kabupaten kota se-Indonesia, kami bisa lihat di situ. Kemudian nanti pada prosesnya kalau ada gugatan berlangsung di MK, maka ini kita tentu menunggu sebentar proses sampai dengan selesai proses di Mahkamah Konstitusi. Setelah terbit surat dari Mahkamah Konstitusi dan setelah itu paling lama 3 hari kami akan menindaklanjuti apa menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada permohonan gugatan, maka tetap kami menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Provinsi Gorontalo tidak ada permohonan PHPU. Berdasarkan itu 3 hari ke depan setelah terbit surat dari MK, baru kami akan melakukan pleno lagi penetapan calon terpilih. Nanti setelah itu, setelah penetapan calon terpilih, baru akan kami sampaikan SK tersebut untuk proses peng-SK-kan sampai ke tingkat presiden. Sehingga kami akan sampaikan ke DPRD Provinsi, ke Pemda, dan seterusnya.
Nanti untuk jadwal tentu bukan kami mengatur jadwal untuk pelantikan, itu pemerintah yang akan mengatur jadwal tersebut. Sehingga kami hanya sampai mengantar perolehan SK penetapan calon terpilih tersebut. Saya kira ini beberapa penyampaian dan juga ucapan terima kasih kepada kita semua dan berharap hari ini bisa berjalan lancar. Tadi sudah dimulai dengan doa, mudah-mudahan kita semua diringankan hati untuk melakukan pleno pada kesempatan hari ini. Karena pleno berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan termasuk juknis yang kita pedomani bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan menyimak sambutan oleh penjabat Gubernur Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sofyan Ibrahim MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan untuk Bapak Ibu kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Gorontalo yang hadir atau yang mewakili pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ibu pasangan calon yang hadir atau yang diwakili pada kesempatan kali ini, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan partai atau yang mewakili dari masing-masing partai pengusung, pasangan calon gubernur, yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi, yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, yang saya hormati Kepala Badan Kesbang Politik Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan muliakan. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Bapak Ibu, kita semua bisa berkenan hadir di tempat ini, itu tentu semua atas petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini dan mengikuti acara yang saya kira sangat penting bagi kita untuk menjalankan amanah demokrasi, termasuk kita di Provinsi Gorontalo, yaitu rapat pleno terbuka. Nah ini rapat pleno, dan itu pun terbuka yang kita lakukan pada kesempatan kali ini untuk rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tadi Pak Ketua KPU sudah menyampaikan bagaimana intensnya kita melakukan berbagai hal, saya kira, dari proses tahapan yang kita lakukan untuk pemilihan khususnya di Provinsi Gubernur dan Wakil Gubernur yang kita mulai di Februari, malah sejak Januari itu sudah kita intens. Kami sampaikan ke Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu bahwa agak ditahan-tahan sedikit, tapi oleh kedua beliau dibilang justru persiapan ini yang harus kita lakukan dengan baik karena akan menjamin kelancaran pelaksanaan proses baik pemilihan gubernur, wakil gubernur maupun pemilihan bupati, wakil bupati di kabupaten kota. Sehingga memang luar biasa
sekali upaya yang kita sudah lakukan dan ternyata waktunya berjalan cepat Bapak Ibu. Berjalan sangat cepat. Kita di awal Februari menunggu-nunggu kapan pemungutan suara, ternyata dilewati juga. Kemarin 27 November sama-sama kita mengikuti pemungutan suara. Pilkada gubernur maupun bupati wali kota, sehingga sangat cepat. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya kira kami pemerintah provinsi, saya mewakili Pak pejabat gubernur mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi kami yang sangat besar, sangat tinggi kepada seluruh pihak. Dalam hal ini yang pertama yang ingin kami apresiasi adalah kepada Bapak Ibu penyelenggara, saya kira dari KPU, Bawaslu, di tingkat level kecamatan, desa, PPK, KPPS dan seterusnya yang sudah menjalankan proses ini. Saya kira kita melihat dengan kasat mata berjalan sangat luar biasa lancar, semuanya kita dimudahkan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya kira tidak salah jika kami pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan hal ini di hadapan rapat pleno terbuka untuk apresiasi, ucapan terima kasih ke KPU, Bawaslu, baik provinsi maupun kabupaten kota atas kerja keras, semangat terutama di tengah-tengah berbagai hal yang menjadi tantangan dan dinamika. KPU, Bawaslu ini bisa menjalankan proses itu dengan sangat baik. Jadi apresiasi kami dan tentunya seluruh masyarakat kepada KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara dan semua jajarannya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu TNI Polri yang kita tahu dengan spirit dan semangat yang sama saya kira berada di garda terdepan untuk melakukan pengawalan, pengamanan terutama dari proses penyelenggaraan pilkada provinsi maupun di kabupaten kota. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Forkopimda yang senantiasa kita sejak awal penetapan saya kira sudah melakukan berbagai upaya. Forkopimda sudah tidak terhitung melakukan rapat pertemuan untuk membahas mulai dari penetapan daftar pemilih, soal penganggaran Pak Ketua berkali-kali dikawal oleh Forkopimda, soal logistik, soal keamanan, berkali-kali Forkopimda saya kira menyumbangkan waktunya, pemikirannya di berbagai diskusi yang berujung pada semangat kita semua di Forkopimda untuk mengkawal proses penyelenggaraan pilkada provinsi maupun kabupaten kota dengan aman, lancar, dan semuanya dimudahkan. Sehingga di kesempatan kali ini saya kira tidak salah juga kami pemerintah provinsi menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi kami untuk seluruh Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kabinda, Pak Kajati, Pak KPT, dan Lanal, dan Satradar, DPRD, Pak Ketua DPRD, dan seluruh jajaran yang sudah aktif mengkawal ini. Dan kita kemarin di 1 hari sebelum pemilihan saya kira juga turun ke kabupaten kota untuk melihat distribusi dan ketersediaan logistik, termasuk juga sesudah 1 hari sesudah pilkada saya kira kita turun juga untuk melihat hasil proses ini berjalan dengan sangat baik. Kepada seluruh masyarakat juga yang hampir 80% hadir berpartisipasi menggunakan momen pilkada ini sebagai bagian dari pesta sebetulnya, dan semangat kehadiran mereka saya kira kita apresiasi dan berterima kasih untuk kehadiran masyarakat di proses pemilihan kemarin. Juga kepada seluruh Bapak Ibu pasangan calon, 4 pasangan calon gubernur, wakil gubernur Provinsi Gorontalo, atas semua hal yang sudah kita komunikasikan dan partisipasinya yang sangat luar biasa dalam proses ini, mengikuti proses ini dengan baik saya kira, dan tidak ada catatan atau perhatian yang harus kita berikan untuk seluruh pasangan calon bisa mengikuti proses ini dengan baik. Tahapan maupun mekanismenya saya kira sudah diikuti dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira kita pada tahapan pelaksanaan pilkada
2024 di Provinsi Gorontalo, seperti saya sampaikan di awal, telah kita lalui bersama dengan lancar dan sukses, sehingga pada hari ini kita melaksanakan tahapan penting, yaitu rapat pleno yang kita lakukan secara terbuka terkait dengan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kami berharap kepada seluruh pasangan calon peserta kepala daerah beserta partai politik untuk selalu tetap menjaga komitmen, tetap menghormati saya kira hasil proses pilkada ini, dan hari ini akan direkap oleh KPU supaya apa yang telah kita komitmen bersama untuk membangun Provinsi Gorontalo ini dapat diwujudkan minimal 5 tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen kita untuk menjaga akselerasi pembangunan di Provinsi Gorontalo menjadi semakin hari semakin baik tentunya. Kami juga mengajak kepada kita semua untuk mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara ini, kemudian bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar, dengan tentu mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. Karena ini adalah poin penting dari asas demokrasi yang akan kita lakukan di berbagai level pemerintahan, termasuk kita di pemerintah Provinsi Gorontalo. Kami juga berharap kepada KPU untuk bisa melaksanakan rapat pleno terbuka ini sesuai dengan mekanisme dan tahapan tentunya, sehingga setelah ini saya kira ada beberapa tahapan yang mungkin akan dilakukan, tetapi tahapan ini adalah bagian penting sebetulnya yang perlu kita jaga dengan lebih baik untuk kemudian menjadi bagian penting dari proses demokrasi yang akan kita jalankan lewat partai politik maupun pasangan calon yang sudah mengikuti pesta demokrasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi semua aktivitas, langkah kegiatan kita, dan semua usaha yang kita lakukan untuk kemudian menjadi bagian penting bagi kita di Provinsi Gorontalo menjalankan demokrasi ini dengan lebih baik lagi hari ini maupun seterusnya, untuk menuju kepada pembangunan kita di Gorontalo dan kesejahteraan masyarakat di Gorontalo yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan rapat pleno terbuka dipimpin secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo. Untuk itu kepada Bapak Sofyan Rahmola dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman anggota KPU Provinsi, Pak Sekretaris KPU Provinsi, Bapak dan Ibu Forkopimda, DPRD Provinsi, saksi pasangan calon, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Kota, seluruh hadirin. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Gorontalo ini akan kami mulai, dan tentunya sebentar akan ada pembacaan tatip sekaligus juga menyampaikan mandat, karena saksi sudah menyampaikan mandat kepada, dan dengan tidak berpanjang lebar kami membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo tahun 2024 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke tahapan selanjutnya, izinkan saya membacakan surat mandat yang masuk pasangan calon. Ini masuk sesuai dengan kedatangan. Yang pertama surat mandat saksi dari pasangan calon Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid nomor 2101 dan seterusnya, memberikan mandat kepada Lia Widyastuti Lamadlau Eskom dan Fahmi Soreyang SE. Sudah ada ya? Oke, baik. Selanjutnya surat mandat saksi dari pasangan calon Gusnar Ismail dan Rusli Habibi nomor 04 terusnya, memberi mandat kepada pertama Arifin Anwar, kemudian Zainuddin Ahmad. Hadir ya, dua-dua. Baik, terima kasih. Selanjutnya surat mandat berikut dari Koalisi Madani Nelson Kris, surat mandat saksi nomor 36 dan seterusnya, memberikan mandat kepada Hamzah Yusuf dan Masrun Rifai. Pak Masrun belum hadir, sedang menuju. Baik, terima kasih. Terakhir, tim pemenangan calon gubernur Pak Tony Martin, surat mandat saksi nomor 03 dan seterusnya, memberikan mandat kepada Muhammad Zidan Ramadan dan Febrila Putri Dunggio. Hadir dua-dua ya, makasih. Jadi dari surat mandat yang masuk ke kami, ada 4 saksi lengkap pasangan calon yang memutus saksinya. Dan selanjutnya kami persilakan Pak Hendrik untuk membacakan tata tertib rapat pleno terbuka hari ini. Terima kasih. Izinkan kami membacakan tata tertib pleno sebagai panduan kita di dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi. Tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo tahun 2024. 1. Rapat pleno bersifat terbuka dan dapat disiarkan secara langsung. Kedua, peserta rapat pleno hadir sesuai waktu yang telah ditetapkan. 3. Saksi rapat pleno wajib dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing pasangan calon paling banyak 2 orang. Dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat, pasangan calon dapat memberikan kuasa kepada tim kampanye dalam pemberian surat mandat kepada saksi. Keempat, selama kegiatan berlangsung, perangkat telekomunikasi dalam mode dimatikan atau hening agar tidak mengganggu jalannya rapat pleno. Kelima, peserta rapat pleno menggunakan tanda pengenal yang telah disediakan. Keenam, pimpinan rapat pleno dapat melakukan skors terhadap rapat pleno yang disampaikan kepada peserta rapat. Ketujuh, lembaga atau instansi pemerintah dan pemantau yang hadir wajib menggunakan tanda pengenal. 8. Saksi dan Bawaslu dapat menyampaikan keberatan atau pendapat setelah mendapat izin dari pimpinan rapat pleno. 9. Peserta wajib bersikap tertib, sopan dan santun selama berlangsungnya rapat pleno. 10. Pimpinan rapat berwenang menertibkan jalannya rapat pleno. 11. Peserta rapat pleno tidak diperkenankan interupsi selama proses pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. 12. Peserta rapat pleno yang tidak mematuhi tata tertib ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat. 13. Pewarta yang hadir dilarang mengganggu berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi. Demikian pembacaan tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Hendrik Imran, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan yang akan kita jalani sebentar. Ada pembacaan kejadian khusus. Jadi setelah kita buka amplop, karena dalam ketentuan peraturan KPU nomor 18, di kami itu diserahkan adalah amplop sampul tersegel. Nah, sampul ini sudah ada di ujung di depannya Pak Sekretaris 6 kabupaten kota. Nanti itu akan kita bergilir, kita akan bacakan. Dan pembacaan pertama adalah pembacaan kejadian khusus di pleno kabupaten kota, kalau ada kejadian khusus ataupun keberatan saksi waktu di pleno kabupaten kota. Setelah itu baru kemudian pembacaan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan. Ada undangan yang tidak teredar itu dikembalikan ke kami, dan itu yang tidak terdistribusi kemudian itu akan dibacakan masing-masing kabupaten kota terhadap rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan tersebut. Selanjutnya nanti KPU Kabupaten Kota akan membacakan hasil Kabupaten Kota KWK Gubernur. Dan setelah itu baru kemudian kami akan meminta saksi dan Bawaslu untuk mengomentari dari rekapitulasi tersebut. Dan untuk jalannya proses ini kami menggunakan alat bantu yang namanya Sirekap, karena KPU Provinsi sesuai dengan Juknis 1797 tahun 2024 tentang pelaksanaan rekapitulasi, KPU Provinsi menampilkan data dan atau foto dalam alat bantu rekapitulasi elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik. Untuk itu kami persilakan Pak Roy Hamrain, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, pengampuh dari aplikasi Sirekap, untuk memulai mengklik tanda rekapitulasi dimulai. Kami persilakan Pak Roy. Sudah bisa? Oke. Sudah ya? Baik. Ini adalah Sirekap, alat bantu kami untuk melakukan rekapitulasi. Dan untuk itu kami dimulai dari Kabupaten Gorontalo. Mohon Pak di atas ya, Kabupaten Gorontalo. Bisa di Kabupaten Gorontalo kami persilakan untuk maju, memperlihatkan sampul yang masih tersegel ini dibuka kepada saksi, Bawaslu dan juga hadirin sekalian. Dibuka semua, kemudian diperlihatkan ya, ditaruh itunya, diperlihatkan. Mutar saja, enggak apa-apa. Sambil jalan dari saksi, mutar jalan dari saksi sana, dari saksi ke sana. Perlihatkan satu-satu, ya. Terus mutar. Lanjut. Baik. Di hasil paman. Mana C? Kejadian khusus. Rekap mana? Sini taruh dibaca. Baik. Sudah diperlihatkan sampul tersegel. Selanjutnya kami persilakan Pak Risan Pakaya untuk membacakan kejadian khusus yang terjadi di pleno KPU Kabupaten Gorontalo.
Baik Pak Ketua, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami membacakan di kejadian khusus, catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Gorontalo. Kejadian khusus Kabupaten Gorontalo, jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kejadian khusus sebagai berikut. Pertama, Kecamatan Talaga Jaya dan Limboto. Saksi mempertanyakan saat rekapitulasi tingkat kabupaten terkait model D hasil Kecamatan Talaga Jaya dan Limboto ditandatangani tetapi tidak disertai nama anggota PPK. Atas persetujuan saksi dan Bawaslu Kabupaten, D hasil tersebut diperbaiki setelah pembacaan dan pengesahan rekapitulasi Kecamatan Talaga Jaya dan Limboto dengan membubuhkan nama pada tanda tangan tersebut. Kedua, Kecamatan Tilango. Terdapat pembetulan pada pencatatan surat suara yang diterima di Kecamatan Tilango untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang sebelumnya berjumlah 11869 menjadi 11899. Dalam kurung surat suara diterima lebih 30 surat suara. Kemudian Kecamatan Tabongo. Bawaslu Kabupaten Gorontalo mempertanyakan pencatatan pembetulan 2 surat suara gubernur dan wakil gubernur di TPS 3 Limehe Timur, Kecamatan Tabongo yang dinyatakan sah menjadi tidak sah berdasarkan pengakuan KPPS dan saksi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Peristiwa tersebut telah dijelaskan kembali oleh PPK dan KPU Kabupaten Gorontalo dan telah selesai saat rekapitulasi tingkat kabupaten dengan mendasarkan validitas penentuan tidak sah, surat suara dan foto dokumen dan laporan hasil pengawasan di TPS. Demikian untuk di kejadian khusus di Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya kami persilakan Pak Roy Hamrain untuk membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh kabupaten kota di wilayahnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kabupaten pemilihan tahun 2024. Uraian yang pertama yang meninggal dunia berjumlah 801. Kedua, pindah alamat domisili berjumlah 484, pindah memilih 724, tidak dikenal 927, berubah status 47, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 13899, total 16882. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy. Ini C pemberitahuan yang tidak teredar. Jadi yang tidak dikenal itu orang yang memiliki KTPL di Kabupaten Gorontalo tapi tidak ada orangnya. Jadi tidak dikenal oleh KPPS. Dan termasuk yang berubah status itu yang jadi TNI Polri. Selanjutnya kami... Sebelum lanjut. Ya silakan. Ya, jangan cuma ditanyakan ke saksi pimpinan. Kita juga ada di sini.
Tadi sudah dibacakan ini terkait C pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan berbagai, ada 6 kategori. Nah, ini kami juga berharap bisa ditampilkan untuk kabupaten kota, karena di layar ini terlihat cuma Gorontalo. Nah, kami juga ingin Bolemo, Bone Bolango, Pohuwato, sehingga kita dapat mencocokkan hasil pengawasan kita di masing-masing kabupaten kota terhadap C6 yang tidak terdistribusi berdasarkan kategori yang ada, sehingga bisa sinkron dengan surat suara yang digunakan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap, kemudian daftar pemilih daftar pemilih tetap. Kemudian juga kita ingin melihat, karena di kita ada laporan hasil pengawasan terhadap jumlah pengguna hak pilih. Nah, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Fajrin. Nanti sesuai dengan Juknis, ini dibacakan per kabupaten. Jadi tidak boleh kita tampilkan dulu sekali semua per kabupaten. Nanti teman-teman Bawaslu bisa mengkoreksi per kabupaten. Karena ada data dari kabupaten masing-masing kan, sudah hasil rekap di kabupaten. Jadi silakan dilihat saja di per kabupaten. Nanti mengalir setelah kabupaten berikut dan seterusnya. Selanjutnya kami persilakan KPU Kabupaten Gorontalo untuk membacakan D hasil Kapko KWK Gubernur. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat pleno tingkat provinsi, yang kami hormati ketua dan anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten, yang kami hormati forum komunikasi pimpinan daerah provinsi, anggota legislatif, para saksi dari pasangan calon, teman-teman ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo, serta seluruh hadirin forum rapat pleno terbuka yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Sebelumnya kami perkenalkan, kami dari KPU Kabupaten Gorontalo, saya sendiri Ketua KPU Windarto Bahua, yang paling ujung Bapak Kadir Mertosono, Divisi Datin, Ibu Dr. Agustina Ali Bilondatu, Divisi Hukum, sebelah kanan Ibu Hadijah Hamsa, Divisi Teknis Penyelenggara, dan paling kanan Bapak Sawandehi, Divisi SDM Sosdikli. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menyampaikan rekapitulasi ataupun formulir D hasil kabupaten yang akan disampaikan oleh Divisi Teknis Ibu Hadijah Hamsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izin untuk membacakan model D hasil Kapgo KWK Gubernur Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Data pemilih, jumlah pemilih DPT laki-laki 149436, perempuan 151605, jumlah 301041. Pengguna hak pilih, jumlah pemilih DPT laki-laki 114337, perempuan 125557, jumlah 239894. Jumlah pemilih pindahan laki-laki 429, perempuan 592, jumlah 1021.
Jumlah pemilih tambahan laki-laki 221, perempuan 221, jumlah 442. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 114.987, perempuan 126.370, jumlah 241.357. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termaksud surat suara cadangan 2,5% dari DPT 308796. Jumlah surat suara yang digunakan 241357. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 47. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termaksud sisa suara cadangan 67392. Data pemilih disabilitas laki-laki 384, perempuan 403, jumlah 787. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1, 59079, nomor urut 2, 41390, nomor urut 3, 27467, nomor urut 4, 104695. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 232631. Jumlah suara tidak sah 8726. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 241357. Demikian, terima kasih. Terima kasih KPU Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya kami mohon tanggapan dari saksi. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih saksi. Selanjutnya kami persilakan Bawaslu. Cocok? Baik. Dengan ini kami tetapkan perolehan suara sekaligus data pemilih dan penggunaan hak pilih untuk Pilgub di Kabupaten Gorontalo. Kami silakan. Terima kasih. Selanjutnya bisa dikembalikan ke sampul sini untuk waktu masih jam 11:04. Kita masih bisa satu kabupaten lagi. Bolemo ya. Kami persilakan Bolemo. Kami persilakan Bolemo untuk menjemput langsung dibuka, kemudian diperlihatkan sampul tersegel kepada hadirin.
Lanjut, jalan. Sambil jalan. Yang kas tinggal di situ, yang D yang ya, kejadian khusus kas tinggal di situ. Iya, yang satu nyampe itu. Yang di atas itu sama. Mana yang tidak terdistribusi? Itu apa? Tidak, itu dia tinggal. Kita mau baca, ini apa? Ini daftar hadir formulir tanda terima KWK. Baru mau DPA? Di dalam sini. Kita baca di sini. Masuk. Di mana sih pemberitahuan yang tidak tertulis? Selanjutnya kami persilakan Pak Risan Pakaya untuk membacakan kejadian khusus atau keberatan saksi di pleno KPU Kabupaten Bualemo. Terima kasih Pak Ketua. Kembali perkenankan kami membacakan di kejadian khusus untuk Kabupaten Bualemo. Pertama ada Kecamatan Paguyaman Pantai. Pukul 12.55 saksi pasangan calon nomor urut 4 terdapat perbedaan hitungan antara surat suara yang diterima masuk 2,5%, di mana PPK membacakan surat suara yang diterima tambah 2,5 berarti 2,5% sama dengan 6548. Sementara sesuai hitungan DPT Paguyaman Pantai 6380 ditambah 2,5% berarti menjadi 6540 jika dibulatkan. Terhadap hal tersebut PPK Paguyaman Pantai menjelaskan bahwa penambahan 2,5% tersebut dihitung per masing-masing TPS sehingga pembulatannya per masing-masing TPS. Ketua KPU Kabupaten Bualemo menambahkan bahwa basic penghitungan penambahan 2,5% dihitung per TPS bukan akumulasi dalam satu kecamatan, dan itu sesuai regulasi yang diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1139 tahun 2024. Selanjutnya pukul 13.08 Bawaslu menyatakan harusnya KPU tidak hanya menyampaikan sesuai regulasi, tetapi juga menyampaikan secara detail hitungan surat suara yang diterima tambah 2,5%, karena apabila tidak dijelaskan dari awal akan terbawa sampai di pembacaan kecamatan berikutnya. Selanjutnya Kecamatan Botumoito. Kecamatan Botumoito tidak ada saksi pasangan calon pilgub yang hadir. Kemudian 1559 Wita, saksi paslon pilgub nomor urut 3 sudah hadir. Kecamatan Mananggu. Tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.05 Wita, Bawaslu meminta histori kebutuhan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT per TPS, karena berdasarkan hasil analisa Bawaslu terdapat perbedaan. Berikut hasil analisa selisih surat suara
yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% di setiap kecamatan. 1 Kecamatan Dulupi, kelebihan 18 surat suara. Kemudian Kecamatan Botomoito, kelebihan 47 suara. Kemudian Kecamatan Paguyaman, kelebihan 13 suara. Kecamatan Tilamuta, 36 suara. Surat suara. Kecamatan Wonosari, kelebihan 1 surat suara. Kecamatan Mananggu, kelebihan 1 surat suara. Sehingga terdapat selisih 44 surat suara. Tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.20 WITA, saksi pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan bahwa harusnya masalah yang diangkat oleh Bawaslu tadi sebenarnya sudah diselesaikan tingkat kecamatan, sehingga hal ini tidak perlu lagi diangkat pada tingkat kabupaten. Tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.22 WITA, Ketua KPU Kabupaten Bua Lemo menyampaikan terkait dengan selisih surat suara di TPS tidak berpengaruh pada hasil perolehan suara. Seluruh pemilih terlayani dengan menyalurkan hak pilihnya, tetapi hal ini akan dituangkan ke dalam kejadian khusus kabupaten. Berikut hasil pencermatan rekap selisih jumlah kebutuhan surat suara per TPS dalam jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Kecamatan Dulupi 18 suara, Kecamatan Botomoito Kecamatan Dulupi kelebihan 18 surat suara. Kecamatan Botomoito kelebihan 53 surat suara. Kecamatan Paguyaman kelebihan 13 surat suara. Kecamatan Tilamuta kelebihan 33 surat suara. Kecamatan Wonosari kelebihan 5 surat suara. Kecamatan Mananggu kelebihan 1 surat suara. Kecamatan Paguyaman Pantai kelebihan 1 surat suara. Total selisih surat suara sebanyak 58 surat suara. Demikian pembacaan kejadian khusus dari Kabupaten Bua Lemo. Kami mohon maaf atas tipe pengucapan dari suara menjadi surat suara. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Roy untuk membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan di Kabupaten Bua Lemo. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten pemilihan tahun 2024 Kabupaten Bua Lemo Provinsi Gorontalo. Yang pertama, meninggal dunia 373, 2 pindah alamat domisili 240, pindah memilih 332, tidak dikenal 178, berubah status 17, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 4140, jumlah 5280. Yang terdistribusi 103015. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Selanjutnya kami persilakan KPU Bua Lemo untuk membacakan model D hasil Kapko KWK Gubernur. Iya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua KPU Provinsi Gorontalo dan pimpinan KPU Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo dan pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo yang hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo. Baik, saya akan menyampaikan formulir D hasil Kabupaten Bua Lemo untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo. Untuk data pemilih dan pengguna hak pilih,
data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 54952, perempuan 53343, jumlah 10295, 108.295. Jumlah pengguna hak pilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 43891, perempuan 45350, jumlah 89241. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 210, perempuan 265, jumlah 475. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 146, perempuan 134, jumlah 280. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 44247, perempuan 45749, jumlah 89996. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1111168. Jumlah surat suara yang digunakan 89996. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 21. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 21151. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 176, perempuan 176, jumlah 352. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1, 26495. Nomor urut 2, 11586. Nomor urut 3, 13179. Nomor urut 4, 35523. Jumlah seluruh suara sah 86783. Suara tidak sah 3213. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 89996. Terima kasih pimpinan. Terima kasih KPU Bualemo. Selanjutnya kami persilakan saksi untuk memberi tanggapan. 1, pas. 2, pas. 3, oke. 4, pas atau tidak?
Oh. Saksi? Oke, terima kasih. Selanjutnya teman-teman Bawaslu, aman. Terima kasih. Terima kasih Kabupaten Bawalemo, kita beri aplaus. Selanjutnya diserahkan kembali ke sini untuk amplop tersebut. Waktu sudah 11.21, karena ini hari Jumat, maka kami mohon persetujuan kita semua untuk skorsing. Oh iya, maaf, sebelum kita skorsing saya lupa mengesahkan Bawalemo dengan ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita sahkan untuk Pilgub dari Kabupaten Bawalemo. Selanjutnya kami skorsing sampai dengan jam 2 ya, bisa? Jam 2 atau setengah 2? Karena kita juga menyediakan makan siang di sini. Ya, jam 1 atau setengah 2? Masih ada yang merokok dan seterusnya? Setengah 2 aja ya? Ya silakan. Kalau diizinkan jam 1 kebetulan Bawaslu masih ada penanganan pelanggaran. Oke, baik. Setelah mulai pukul 14. Baik. Bawaslu masih ada penanganan pelanggaran sehingga mereka melakukan pleno juga. Kami sepakati jam 1 aja ya kita mulai untuk 4 kabupaten selanjutnya. Kami skorsing rapat pleno ini.